Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, puji Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah hidup kita senantiasa dikuatkan oleh firman-Nya, oleh perkataan Tuhan yang penuh kuasa dalam hidup kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Haleluya. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Tak henti-hentinya kami bersyukur karena Engkau baik. Engkau menjaga, Engkau melindungi. Bahkan dalam peristirahatan kami pun Engkau selalu menjaga dan melindungi. Terima kasih, dan pada pagi hari ini kami terus belajar firman-Mu, sehingga firman-Mu kami rindu untuk hidup dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita kemarin berbicara tentang kuasa perkataan Tuhan, kuasa perkataan, lalu hari ini kita belajar lagi yaitu bagaimana untuk kita bisa menjaga perkataan kita. Wow, puji Tuhan ya, menjaga itu bukan hal yang gampang, saya tahu itu. Dan itulah sebabnya kita selalu belajar untuk bisa menjaga perkataan kita. Puji Tuhan. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu di dalam kitab Amsal yang ditulis oleh Raja Salomo yang penuh hikmat. Ya, Amsal 4 ayat 23, haleluya. Demikian bunyinya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Puji Tuhan. Ada orang mengatakan Amsal 4 ayat 23 ini termasuk bentuknya sintesis. Ya, sintesis. Kenapa? Kenapa kok kita menjaga hati? Harusnya kan kita ini memancarkan terang dari ucapan kita, ya, dari ucapan kita. Tetapi biarlah apapun kata orang, mau sintesis kayak mau ini, ya, kita percaya firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Puji Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ternyata jagalah hatimu, katanya lagu ya. Ternyata hati perlu juga dijaga, hati itu perlu juga digembok, ya. Dan kuncinya adalah firman Tuhan, ya. Dijaga, dirawat, supaya menghasilkan sesuatu yang baik, ya. Mengapa hati perlu dijaga? Karena dari mulut ini, ya, ada yang dalam pikiran, dalam hati, naik di dalam pikiran, lalu keluar dari mulut, ya. Waktu saya masih sekolah, ya, saya tanya sama Pak Dokter, Pak Dokter, kenapa sih hati kok dijaga? Oh iya, tadinya kan dari hati ya, yuk, dari hati ini naik ke kepala, ke otak, langsung keluar jadi ucapan. Oh begitu ya Pak Dokter, ya. Tentunya bukan Dokter Vicky, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah sebabnya dikatakan kita harus berpikir dulu sebelum kita berkata-kata. Kenapa begitu? Ada banyak kita jumpai, ya, bicara dulu, nyap, baru dia sadar, oh iya, maksudku itu begini loh, bukan begitu. Tetapi sudah terlanjur ditelaah oleh lawan bicara sesuai dengan yang disampaikan, padahal maksudnya tidak seperti itu. Amsal 4 ayat 24, demikian Bapak Ibu. Buanglah mulut serong dan daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu, ya. Seperti tadi saya katakan, yang kita ucapkan harus kita pikir dulu, ya. Jangan sampai setelah kita bicara ternyata maksud kita bukan seperti itu, tetapi lawan main kita itu, lawan kita bicara menangkap seperti itu. Hari Minggu kemarin saya mengajar di sekolah minggu kelas besar dengan tema cawan yang rusak, cawan yang retak. Saya pikir itu waktu saya belum pelajarin materinya, saya pikir itu tentang Tuhan Yesus, ya. Tetapi ternyata tidak. Di dalamnya saya pelajari ternyata apa? Di mana
seseorang yang sudah tersakiti oleh ucapan, yang sudah tersakiti oleh tingkah laku kita, ya, orang itu datang kepada kita dan minta maaf, yang tersakiti memaafkan. Setelah saya sharing dengan anak-anak, kalau kamu habis dimarahi sama teman atau sama siapa, ya, kamu dibully, terus orangnya datang kepada kamu memaafkan. Iya, saya memaafkan Bu Yayu. Kamu masih kesel? Iya, saya masih kesel. Saya masih ingat-ingat terus. Dia bully saya. Oh, begitu. Ya, akhirnya rasa sakit hati itu, kepahitan itu terbawa. Maksudnya anak-anak begitu, memaafkan tapi belum bisa melupakan. Nah, itulah, ya. Pada pagi hari ini kita juga belajar, waktu yang kita sampaikan adalah sesuatu yang tidak baik, yang tidak berkenan, lalu kita maaf, lawan bicara kita memaafkan, belum tentu juga dia bisa melupakan. Melupakan itu penting, ya. Kita mungkin pernah memaku di tembok, di rumah kita tembok, duk 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 duk, ya, kita paku, lalu kita cabut, ada bekasnya. Kita tempel dengan semen, masih ada bekasnya, ya, bekas lubang itu, meskipun tertutup, tapi ada yang tidak mulus lagi seperti sedia kala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita diingatkan untuk menjaga perkataan kita. Dengan apa? Tentunya dengan firman Tuhan. Tentunya dari khotbah-khotbah yang kita dengar, mengingatkan kita bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertutur kata, bagaimana kita mengambil suatu keputusan, yang itu tentunya untuk mendatangkan kebaikan kita bersama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Injil Matius 17 ayat 19 sampai 20, ternyata, ya, perkataan itu juga bisa menjadikan perkataan iman dalam hidup seseorang. Mari kita buka di dalam Injil Matius 17 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. 19. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, maksudnya Tuhan, ya, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Wow, ya, perkataan kita bisa juga menjadikan perkataan iman, menguatkan kita, ya, menyegarkan kita bahwa tidak ada barang mustahil bagi Allah. Segala bentuk permasalahan, segala tekanan-tekanan hidup kita, mungkin kita udah capek untuk menghadapinya, kita sudah lelah, ya. Tetapi kita diingat, asal engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi. Saya belum pernah lihat biji sesawi, ya, secara kasat mata saya, tetapi saya percaya apa yang tersirat dan tersurat di dalam firman Tuhan, tentunya itu ya dan amin. Amin Bapak Ibu. Tidak ada barang mustahil bagi Allah. Kata Tuhan, kata Tuhan, sebab aku berkata kepada, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung. Wow, gunung ini, ya, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Wow, ini sungguh menguatkan dan sungguh juga memberikan penyegaran kepada saya secara pribadi. Apa yang saya anggap nggak mungkin jadi mungkin di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah setiap perkataan kita, perkataan yang membawa dampak positif bagi orang lain, perkataan yang menyegarkan, yang tidak menjatuhkan, perkataan-perkataan iman. Karena tidak ada barang mustahil bagi Allah.
ya. Kehidupan kita, ya, kita membawa damai dengan perkataan kita, bukan membawa pertengkaran. Kita harus memperkatakan yang optimis, bukan yang pesimis. Ya. Kita akan memberikan perkataan yang menguatkan, bukan yang melemahkan. Kita harus memberikan perkataan yang memberikan keberanian, bukan ketakutan. Terlebih lagi kita memberikan perkataan yang penuh kasih, bukan kebencian. Oleh karena itu betapa pentingnya kita menjaga hati kita, betapa pentingnya kuasa perkataan, dampaknya kepada orang lain juga kepada diri kita sendiri. Amin Bapak Ibu. Amin ya, puji Tuhan. Saya belajar dari Bapak Ibu, dari gembala kita Pak Amin, dari wakil gembala kita Pak Mulatua. Beliau manusia, tentu ada banyak kekurangan, tetapi tentunya saya belajar dari kelebihan-kelebihan beliau dalam pelayanan, dalam kehidupannya. Saya belajar terlebih lagi kepada Bapak Ibu dalam kesetiaannya melayani Tuhan dan di tengah-tengah keluarganya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Puji Tuhan, biarlah pada pagi hari ini kita disegarkan lagi, kita diingatkan setiap saat untuk kita menjaga perkataan kita, supaya perkataan kita yang keluar adalah perkataan yang memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ajar kami menjaga kehidupan kami, menjaga hati kami, pikiran kami, sehingga yang keluar adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang memberkati Tuhan, hal-hal yang memuliakan nama Tuhan, sehingga kami melihat hidup kami sungguh berguna bagi kebesaran nama-Mu. Terima kasih, bimbing kami, tuntun kami setiap saat Tuhan, menuju kepada rencana Tuhan yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.